selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat datang di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah Minggu. Hari ini tanggal 10 Mei 2020, dimanapun kita berada. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput sidang jemaat bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian masuk ruang Maha Kudus. Kita nyanyikan 3 kali. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Pada ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah
turunlah atas kamu. Sejahteralah kita sekalian. Memuji Tuhan dari nyanyian Sing Haleluya to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Nyanyikanlah haleluya, nyanyikanlah haleluya, 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 nyanyikanlah haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu, Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Dendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertopan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak
Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita bangkit berdiri sama-sama dengan seluruh orang percaya segala tempat dan di sepanjang segala masa. Kita terus mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan pada kesempatan ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, kita menyadari kita terbatas untuk melakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu marilah kita datang di hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapannya, mengakui segala dosa dan keterbatasan kita, lakukan kehendaknya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak benar-benar mengabdikan diri dan hidup kami kepadamu. Oleh karena keterbatasan dan kelalaian kami, Kau senantiasa berseru kepada kami, memanggil kami, untuk dapat melaksanakan tanggung jawab iman kami kepadamu. Namun terkadang kami sibuk dengan diri kami sendiri, dengan kepentingan kami dan kenyamanan kami sendiri. Karena itu, ya Tuhan, kami mohon, Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kurangi komi buat tambai tang torena di puana do Golgota salah kimi sero sae mo pan lako kalemi lan raramala bibi sero ina opwa. Saudara-saudara, pada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi kau. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu yang kekasih, ini tibalah saatnya kepada kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum pun dijalankan, saya akan membacakan satu nats yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Sambil pun dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 264 ayat 1 dan 2. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada adalah sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat
serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu di atas segala-galanya. Kau sungguh baik bagi kami, menuntun dan memeliharakan kami senantiasa dalam menjalani hidup kami hari demi hari, meski dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu saat ini, kami kembali dipersekutukan dengan saudara-saudara seiman kami dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Bersama-sama menyatukan hati kami dalam iman kami, memuji dan memuliakan namamu. Lebih ya Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk bersama-sama kami persiapkan untuk membuka, membaca, dan merenungkan akan firman kebenaran. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan kehidupan kami, sehingga oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan ini, sungguh menjadi bahagian kehidupan kami, yang akan meneguhkan iman percaya kami, dan terlebih akan senantiasa menuntun kami pada kehidupan keberimanan yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki tercipta dalam hidup kami. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu, jauhkan daripada mereka segala hal-hal yang dapat menghalangi pendengaran mereka dan hati mereka mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang hendak memperdengarkan firman-Mu ini, berilah hikmat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang datang berdoa kepadamu. Dalam kasih Kristus, Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Di bawah judul Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan
segala tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion di sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, yang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Karena mereka tersandung kepadanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, marilah bangkit berdiri, dengarkan firman Tuhan dari kitab Injil. Firman Tuhan dari kitab Injil yang akan kita baca pada kesempatan ini dipersiapkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyi Injil. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku.
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin firman Tuhan. Bahagialah kita yang mendengarkan firman ini, melihara dalam hidupnya, lalu melakukannya. Kure sumanga apuang kadami. Salam sehat Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun saudara berada pada kesempatan ini. Salam kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua tetap kokoh dalam iman kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi yang tak kunjung juga usai sampai pada saat ini. Dan entah kapan semua ini akan berakhir, kita tidak tahu. Banyak orang yang menduga-duga, tapi dugaan itu pun adalah sebuah ketidakpastian. Semua masih merupakan misteri ilahi. Karena itu sangat dibutuhkan pendasaran iman yang benar untuk bisa tetap kokoh beriman dalam situasi seperti sekarang ini. Saudara yang terkasih, tema perenungan kita dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja pada kesempatan ini menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Saudara, tentu kita masih ingat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan tentang orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir dan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di situ Yesus mengajarkan bahwa betapa pentingnya memperhatikan sebuah landasan yang tepat yang di atasnya kita harus mendirikan sebuah bangunan. Jadi, jika dalam bangunan fisik, kita harus memperhatikan landasan di mana di atasnya kita harus membangun. Terlebih lagi, landasan bangunan rohani kita. Karena jika kita membangun iman di atas landasan yang tidak tepat, maka dia akan rapuh dan cepat roboh, meski oleh goncangan yang tidak terlalu besar. Yesus memberi sebuah solusi. Jika kita ingin landasan rohani kita kuat, maka kita harus membangunnya di atas firman Tuhan. Orang sedemikian, seumpama orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, yang tidak akan goyah meski dihempas badai. Senada dengan ajaran Rasul Petrus yang kita baca dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini. Di mana Petrus berbicara soal sebuah bangunan rohani. Dan Petrus merujuk kepada Yesus sebagai batu penjuru dalam bangunan tersebut. Kalau dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, Yesaya menyebutnya sebagai batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Jika Yesus disebut sebagai batu penjuru yang adalah dasar yang teguh, maka mestinya seluruh bangunan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya bangun di atas dia. Agar bangunan rohani kita ini kokoh, tak tergoyahkan oleh berbagai goncangan dan masalah yang kita alami dari hari ke hari. Hal ini sangat relevan dengan kehidupan jemaat ketika itu.
di mana para pendatang di Asia Kecil dan sekitarnya mengalami tantangan iman dalam berbagai bentuk. Dan juga sangat relevan dalam berbagai keadaan kita masa kini. Mana kita menghadapi berbagai situasi kehidupan yang dapat saja menggoyahkan iman kita. Jika bangunan rohani kita berdiri di atas landasan yang salah. Saudara, terus mengajak semua orang percaya di Asia Kecil dan sekitarnya, bahkan kita semua yang mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Supaya kita datang kepada Dia batu hidup itu. Ialah dasar yang teguh. Kata datanglah dalam ayat 4 pembacaan kita mengacu pada tindakan yang kontinu, terus menerus. Bukan hanya datang sekali saja lalu pergi, pulang, hilang entah kemana. Nanti pada saat meninggal, lalu diupacarakan secara Kristen. Barulah kita tahu, oh ternyata dia orang Kristen. Barulah kita tahu, oh ternyata dia anggota gereja Toraja ya. Barulah kita tahu, oh ternyata dia anggota jemaat Ebenezer ya. Dan lain-lain sebagainya. Atau hanya ingin datang kepada Tuhan pada saat-saat tertentu saja. Dia hanya membutuhkan Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu. Saat dia merasa tak berdaya. Saat dia merasa susah. Di saat dia merasa tidak punya siapa-siapa dan tak punya apa-apa. Dan di saat dia lagi bergumul dengan berbagai situasi kehidupan yang tak kunjung juga usai. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih, kita tahu kita lemah. Kita tahu kita penuh keterbatasan. Dan dalam kesadaran seperti inilah, kita mestinya datang dan hidup dalam kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Yesus batu penjuru. Ialah dasar yang kuat yang akan menopang kita dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Bayangkanlah saudara-saudara, kisah Stefanus dalam bacaan kita yang pertama. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Betapa kokohnya iman Stefanus. Bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi imannya kepada Tuhan. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dia dalam menjelang ajalnya sambil dilempari dengan batu, dia mendoakan mereka yang sedang menganiaya dia. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini pada mereka. Di sini terlihat Stefanus sungguh-sungguh telah menjadikan Kristus dasar yang kokoh, yang menjadi teladan bagi dia. Mana Yesus telah terlebih dahulu merelakan dirinya untuk mati. Dan di atas kayu salib dia berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia, katanya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah menemukan dasar baru, yang di atasnya bangunan rohani kita harus berdiri, maka kita mesti menyesuaikan diri dengan dasar itu. Kristus yang menjadi dasar. Maka setiap orang yang akan dibangun di atasnya harus menjadikan Kristus sebagai model dalam bangunan kehidupannya. Itulah sebabnya dalam ayat pertama Petrus mengingatkan kita supaya kita membuang segala kejahatan. Kita membuang segala tipu muslihat. Kita membuang segala macam kemunafikan. Kita membuang segala kedengkian dan fitnah. Karena itu semua adalah cara hidup yang tidak sesuai dengan sifat batu penjuru kita, yaitu Kristus. Bayangkanlah, ketika kita mendirikan sebuah bangunan, kita telah meletakkan batu utama. Lalu batu-batu yang lain di atasnya diletakkan dengan sembarangan. Tidak menyatu dengan baik dengan batu utama.
maka bangunan itu pasti akan roboh. Sifat seperti itu adalah mereka yang katanya mengikut Kristus, tetapi dia tidak meletakkan dengan baik pola hidupnya di atas apa yang Kristus kehendaki kita lakukan. Berimanan seperti itulah yang pasti rapuh dan akan segera roboh. Sebaliknya saudara-saudara, mereka yang sungguh-sungguh menyadari telah mengecap kebaikan Tuhan, akan rela menanggalkan segala sifat-sifat manusia lama dalam dirinya, lalu meletakkan dirinya dalam seluruh dimensi hidupnya di atas kehendak Kristus, sesuai dengan sifat-sifat batu penjuru kita, yakni Kristus. Cara hidup seperti itulah yang harus menjadi identitas bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yakni menjadikan Kristus sebagai teladan atau model dalam menjalani segala kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita telah datang meletakkan diri dan keutuhan kehidupan kita di atas landasan batu yang hidup, maka kita juga diberi status baru sebagai batu hidup. Istilah batu hidup ini sesungguhnya sangat syarat dengan makna dan fungsinya. Kristus disebut sebagai batu hidup oleh karena dia adalah pusat dari peristiwa keselamatan. Dia mati, tetapi pada akhirnya dia hidup kembali dan menghidupkan semua orang dari belenggu maut karena dosa. Kita yang telah dikaruniai kehidupan yang baru, yang telah mengecap kebaikan Tuhan, harus menjalankan tugas dan fungsi kita sebagaimana mestinya. Dalam ayat yang kelima, saudara-saudara, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa dan bagaimana, serta di manakah rumah rohani kita itu? Ragu. Rumah rohani kita adalah segala ruang di mana Tuhan memberi kita kesempatan, yang di dalamnya kita harus berkarya untuk bertumbuh secara rohani, baik pribadi maupun secara bersama-sama. Rumah rohani kita adalah diri kita sendiri. Maka kita harus berupaya, hidup kita akan terus berdiri kokoh di atas dasar yang benar. Rumah rohani kita adalah keluarga kita, yang di dalamnya kita harus bersama-sama dengan seisi rumah, saling menuntun untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Rumah rohani kita adalah gereja kita, atau jemaat yang di dalamnya kita bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Dan lebih jauh lagi, dan lebih luas lagi adalah rumah rohani yang di dalamnya kita bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya yang disebut sebagai keluarga kerajaan Allah. Dalam semua inilah kita disebut sebagai batu-batu hidup yang harus masing-masing mengambil peran dan bahagian tersusun di dalamnya untuk membentuk sebuah konstruksi bangunan. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Anak-anak, ketika kita sedang menuntunnya dan berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika pemuda-pemudi sedang mempergunakan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Ketika saudara-saudara di tempat-tempat kerja melakoni pekerjaan dengan baik. Ketika ibu-ibu rumah tangga sedang melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ketika bapak-bapak sedang menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Ketika seluruh elemen kehidupan dalam jemaat jalani perannya masing-masing dengan baik. Yang semuanya kita jalani dalam penghayatan iman kepada Tuhan. Maka kita akan bertumbuh bersama secara rohani. Kita semua sedang menjalankan peran kita, fungsi kita sebagai batu-batu hidup yang dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan rumah rohani itu. Ketahuilah saudara-saudaraku, dalam sebuah bangunan, satu batu, jika ia hanya satu, sekalipun ia batu yang besar dengan kualitas yang sangat baik, ia menjadi batu yang tidak ada artinya dan tidak ada gunanya
jika ia berdiri sendiri tanpa batu-batu yang lain. Sebuah bangunan terdiri dari begitu banyak batu dalam berbagai bentuk dan ukuran dan jenisnya. Tapi dia akan menjadi berarti jika ia tersusun rapi dalam sebuah konstruksi bangunan. Ini adalah simbol persekutuan. Ini adalah simbol persekutuan. Di mana kita semua sebagai bagian dari batu-batu hidup itu bagi pekerjaan Tuhan. Saling membutuhkan dan saling melengkapi satu sama lain. Maka sangat dibutuhkan suatu kerelaan untuk saling menerima satu sama lain. Dalam berbagai perbedaan kita, diri dan karakter kita. Maka janganlah ada orang yang menganggap diri lebih utama dari orang lain. Atau orang lain sama sekali tidak berarti baginya. Atau mungkin juga ada orang yang merasa diri tidak berarti bagi orang lain. Lalu merasa diri tidak punya apa-apa. Jadi aminkanlah bahwa Tuhan menghadirkan kita karena kita berarti bagi Dia dan bagi sesama sekitar kita. Maka jangan biarkan dirimu terlepas dari persekutuan dan jangan singkirkan saudara-saudaramu yang lain. Kita semua adalah batu-batu hidup Kristus yang harus terus-menerus berada pada susunan batu yang indah dan kokoh bersama-sama dengan Kristus. Karena Tuhan ingin memakai kita semua. Tuhan ingin memakai kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, hiduplah terus sebagai batu-batu hidup bagi bangunan kerajaan Allah. Wujudkan kehadiranmu menjadi berarti bagi kemuliaan Tuhan, bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sehingga di dalam dan di tengah-tengah kehadiran kita semua, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Salam kasih pada kamu sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Saudara yang kekasih, marilah kita hening sejenak. Renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita hening sejenak. Semoga Allah yang Maha Kasih terus memampukan kita jadi batu-batu hidup bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita satukan hati kita hadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diberikan kesempatan, berikan kemungkinan dalam persekutuan yang indah sama dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun berada pada kesempatan ini, yang sempat meluangkan waktu beribadah bersama-sama dengan kami, sekutu dan memuliakan namamu pada kesempatan kali ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesehatan yang cukup mengangkat tugas dan pelayanan ini sama-sama dengan seluruh majelis gereja Jemaat Ebenezer dan juga seluruh tim multimedia mengambil bahagian pada kesempatan ini. Jika ibadah ini boleh terselenggara dengan baik. Dalam semuanya ini Tuhan, kami telah dipersatukan untuk dan memuliakan namamu. Berkati puji-pujian kami. Semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Lebih ya Tuhan, kami dimungkinkan bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman kebenaran.
Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama makin meneguhkan iman percaya kami kepadamu. Sehingga dalam setiap situasi yang kami hadapi dari waktu ke waktu, kami tak tergoyahkan. Kami tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan. Karena firman-Mu yang senantiasa jadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga diberikan kesempatan, berikan persembahan syukur, tanda sukacita kami, segala kasih dan kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Berkati semua persembahan kami, semuanya itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Layanan dan penata layanan di tengah jemaat, kehidupan kami, dan segala apa yang ada pada kami. Jika kami mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, maka itu jugalah menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati seluruh apa yang kami pakai menjalani kehidupan. Kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Atur segala kehidupan kami, baik-baiknya, jadi persembahan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh diberikan kemungkinan untuk menjalani kehidupan dengan sehat dan penuh sukacita. Tengah-tengah berbagai kecemasan karena pandemi Corona yang sedang melanda kami. Ini bahkan di dunia ini secara umum. Bapa di surga, kami terus berdoa ya Tuhan, seluruh anggota jemaat-Mu, baik yang ada di Bulak Kapal, yang ada di Karawang, bahkan seluruh saudara kami dimanapun berada, yang sempat menyatu dalam ibadah kami pada saat ini. Berkatilah mereka semua. Kiranya mereka senantiasa sehat penuh sukacita, jalani kehidupan anugerah Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami semua dalam setiap apa yang kami lakoni dari hari ke hari. Sebagai anak-anak yang sementara bertumbuh, sebagai pemuda-pemudi yang sementara menjalani masa muda mereka, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, sebagai apapun di tengah-tengah situasi kehidupan kami. Hati apa yang kami lakoni, biarlah kehadiran kami dalam dunia senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tengah-tengah persekutuan kami pada kesempatan ini, Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Ada yang sedang dalam bergumul karena berbagai-bagai situasi yang dihadapi. Tuhan, hanya Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan umat-Mu. Setiap jalan keluar, hiburan dan kekuatan, tetap kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan. Ada saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, hanya Engkau senantiasa datang kepada mereka dengan kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Biarlah seluruh perjalanan hidup senantiasa jalan dalam tuntunan hikmat dan pemeliharaan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Bahkan para medis yang sedang menjadi garda terdepan memerangi penyebaran corona ini. Dan hanya Engkau terus memelihara kita kami, para medis, bahkan seluruh masyarakat Indonesia satu padu, mengambil bahagian di dalamnya mata rantai penyebaran virus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah corona ini segera berlalu dan kami boleh menikmati kehidupan kami bagaimana biasanya. Bapa di surga, kami mempertaruhkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan. Biarlah Kau yang terus kami, arahkan kami pada jalan-jalan yang kaki. Salah dan dosa kami itu. Segala ketidaksempurnaan kami melakukan doa kami, mohonan kami.
Ucapan syukur kami bersama yang kami bawa kepadamu. Dalam Yesus Kristus, dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang datanglah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, marilah bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan untuk kita jalani bersama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan tembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara yang terkasih, pergilah dengan sukacita. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Jadikanlah dirimu batu-batu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan pendengaran warta jemaat. Pertama-tama, atas nama majelis gereja, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta dan majelis yang bertugas dan tim multimedia. Selamat hari Minggu kepada segenap anggota jemaat, baik yang di bola kapal, Rawang maupun yang di rumah yang sekarang sedang beribadah bersama. Mari kita semua tetap saling mendukung dalam doa, kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan memberikan kita kesehatan. Pesan kami dari majelis gereja bahwa mari kita tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti arahan pemerintah. Semoga badai corona segera berlalu. Kami menghimbau kepada jemaat untuk tetap mendukung pelayanan baik melalui doa dan persembahan yang dikumpulkan selama ibadah, dan mohon untuk PSB yang diserahkan kepada bendahara dengan dua cara, yaitu ditransfer ke rekening bendahara yang tertera di bawah ini dan melalui koordinator sektor masing-masing. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan memberkati. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian ibadah kita hari ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, stay at home. Tuhan berkati.